dengan saya Dr. Rizka di podcast Hermina. Kali ini narasumber saya dokter anak favorit Hermina Balikpapan. Boleh memperkenalkan diri dulu, Dok? Siap, terima kasih Dr. Rizka. Nggih. Halo sahabat Hermina, saya dengan Dr. Hito ya. Dokter spesialis anak full timer di Rumah Sakit Hermina. Mungkin ada yang sudah kenal dan mungkin juga yang belum kenal ya. Mungkin kalau mau yang belum kenal kita mungkin bisa berkunjung ke Hermina Balikpapan. Gitu ya Dr. Rizka ya. Betul, Oke, Dok. siap. Tema kali ini kan kita akan membahas tentang MPASI ya, Dok ya. Iya. Oke, MPASI itu apa sih, Dok? Pertama-tama. Iya. Jadi kita perdefinisi dulu MPASI. Jadi MPASI itu adalah makanan pendamping ASI. Jadi yang saya garis bawahi di sini adalah bahwa dia adalah pendamping bukan pengganti. Jadi harapannya ASI tetap diberikan sampai usia 2 tahun. Terus kenapa kok perlu diberikan MPASI ini? Karena ternyata kualitas ASI itu tidak bisa mencukupi kebutuhan nutrisi anak setelah di atas 6 bulan. Jadi kebutuhan nutrisi anak dengan bertambahnya usia tambah lama tambah tinggi. Tapi kualitas dari ASI setelah 6 bulan dia akan berkurang. Sehingga ada muncul gap antara nutrisi yang disediakan oleh ASI dengan kebutuhan. Nah, itulah yang harus dipenuhi oleh makan dari MPASI itu. Nah, terus MPASI yang benar itu gimana? Ya. Jadi kenapa sih kok kita perlu mengangkat tema ini ya, Dok ya? Karena memang ternyata ada beberapa kasus dari terutama di pasien saya itu memang bukan karena orang tua tidak mampu, tapi karena ketidaktahuan dari orang tua untuk menyediakan MPASI yang berkualitas ya. Jadi kebanyakan orang tua banyak menyediakan makan anak yang penting anaknya diem, anaknya kenyang, padahal dia tidak mencukupi untuk kebutuhan nutrisinya anak. Nah, untuk yang disebut makanan yang berkualitas itu gimana sih ya? Jadi prinsipnya untuk makan anak itu, baik itu MPASI atau makan anak pada umumnya harus mengandung ada 4 komponennya. Yang pertama adalah adanya karbohidrat. Yang kedua ada protein hewaninya, kemudian ada lemak sama ada sedikit sayuran. Nah, kita akan bahas sedikit satu persatu. Untuk karbohidrat sendiri. Nah, karena karbohidrat itu sebenarnya tidak harus didapatkan dari nasi. Kebetulan kita di Indonesia makanan pokok kita nasi ya. Beberapa orang bule, dokter kan tidak pernah makan nasi, mereka bisa besar, tumbuh kembang bagus ya. Jadi untuk makan tidak harus nasi. Jadi ada alternatif karbohidrat yang mungkin anak yang sukai ya. Jadi itu. Jadi harus ada karbohidrat, bisa dapat dari kentang. Jadi bisa jadi bikin MPASI dari kentang ya, labu itu sebagai sumber karbohidratnya. Terus untuk protein hewaninya. Untuk protein hewani sendiri juga seperti daging, ikan, telur, ayam ya. Jadi itu untuk protein hewaninya adalah menyesuaikan dengan yang tersedia di lokal ya. Jadi untuk membuat MPASI nggak perlu buat yang saya harus pakai salmon gitu. Dokter mungkin pernah ya bikin ya. Mungkin harus salmon, ayamnya harus ayam kampung ya. Di Instagram gitu, Dok. Karena kebanyakan memang sumber referensinya adalah dari luar. Nah, dari luar kebetulan salmon nggak terlalu susah. Tapi kalau di Indonesia kita adanya ikan lele, ya pakai protein yang ada. Jadi prinsipnya protein yang buat anak itu proteinnya sama dengan makanan keluarga. Jadi apa yang bapak ibunya konsumsi, anaknya juga bisa konsumsi. Jadi tidak ada perlu menyediakan jenis makanan khusus ya, Dok ya. Jadi yang dibedakan hanya teksturnya saja. Kemudian yang ketiga lemak ya. Kalau orang dewasa harus mengurangi lemak ya. Jadi kurangi goreng-gorengan ya. Mengurangi mentega, tapi justru pada anak itu harus ditambahkan lemak. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena memang kalori yang tersedia dari karbohidrat dan protein saja itu tidak mencukupi untuk kebutuhan pertumbuhannya anak. Makanya harus ditambahkan kalori dari lemak. Karena kalori lemak itu sekitar 3 kali lipat lebih tinggi dibanding kalori yang disediakan di karbo sama protein. Sama yang keempat adalah sayur-sayuran. Tapi ingat bahwa sayur-sayuran ini pada MPASI dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit saja.
Jadi dia sebagai mikronutrien, dia harus ada tapi dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Jadi prinsipnya makanan anak harus ada 4 komponennya: karbo, protein hewani, lemak, sama sedikit sayuran, Dok. Gitu, Dok. Cuma tadi saya katanya kan teksturnya agak dirubah. Nah, tekstur yang seperti apa sih, Dok, yang buat MPASI itu sebenarnya? Ya, jadi itu tekstur juga. Tekstur itu juga berperan penting pada tumbuh kembang, ya. Jadi tekstur berdasarkan usia. Jadi 6 sampai 9 bulan tekstur yang kita harapkan adalah teksturnya halus. Karena kita bisa buat disaring, bisa buat dengan di blender. Tapi titik poinnya adalah kita menghaluskan, bukan mengencerkan, Dok. Ya, karena bubur MPASI yang terlalu encer itu akan membuat kalori nutrisinya, kalori makannya akan rendah. Karena dia akan kesannya banyak. Anak saya makan satu mangkok, Dok, banyak, Dok. Tapi iya, mungkin setengahnya itu isinya air saja. Ya, jadi akhirnya kalorinya mungkin hanya setengahnya atau bahkan sepertiganya. Jadi tekstur makan itu penting sekali. Di 6 sampai 9 bulan tadi halus. Cara ngeceknya tepatnya bagaimana? Kalau kita punya sendok nih, kita miringkan, ya. Saat miringkan, kalau mama dia langsung menetes, berarti terlalu encer. Ya, dia lambat menetes atau dia tidak menetes. Itu yang bagus. Karena istilahnya teksturnya adalah di 6 sampai 9 bulan adalah teksturnya semi solid. Dia padat, tapi anak tidak perlu menghaluskan lagi. Kemudian di 9 sampai 12 bulan sudah mulai kasar, ya. Dicincang kasar, ya, dipotong kecil-kecil karena anak sudah mulai dilatih untuk mengunyah makanan, ya. Mungkin belum bisa mampu menggigit, ya, memotong, ya, tapi sudah mulai mengunyah. Dan di atas 12 bulan teksturnya sudah makanan keluarga. Artinya anak sudah bisa makan sama dengan makanan yang keluarganya konsumsi, gitu, Dok, ya. Cuma kan kadang di Instagram tuh ada yang BLW gitu loh, Dok, yang anak umur 6 bulan MPASI itu udah sama orang tuanya dikasih makanan yang langsung padat. Itu menurut dokter seperti apa, Dok? Ya, untuk sebenarnya itu tua yang begitu. Salah satu dari feeding rules juga adalah prosedur. Memberikan kesempatan anak untuk makan itu meningkatkan minat dia makan. Karena kalau umpama dia selalu disuapin, apalagi disuapinnya dalam kondisi dipaksa, ya, penuh tekanan, ayo makan, habiskan, sampai nangis-nangis. Nanti anak akan beranggapan bahwa yang butuh makan adalah orang tuanya. Sehingga dia akan takut dengan proses makannya, ya. Jadi tidak menikmati. Dengan dia makan sendiri, entah itu mau yang makanan padat atau makanan buburnya itu, kalau memang orang tuanya masih takut, ya udah kasih kesempatan makannya dia biar makan sendiri supaya dia menikmati proses makannya. Oh, saya kalau habis makan enak. Oh, habis makan kenyang. Jadi seperti itu. Jadi itu makan sendiri itu salah satu usaha untuk meningkatkan minat dia makan. Itu seperti itu. Jadi itu nggak masalah, ya? Nggak ada masalah. Cuma hati-hati untuk resiko tersedak, ya, kalau umpama yang padat itu terutama. Baik, untuk anak GTM, Dok, feeding rules-nya tuh kayak gimana? Ya. Jadi sekarang orang tua udah banyak yang melek informasi, karena informasi banyak kita bisa dapat di Instagram, ya, dari TikTok, banyak yang sering nyabat feeding rules. Ya, jadi feeding rules itu simple sebenarnya, ya, 3 aja feeding rules, ya. Jadi saya tidak mengenal vitamin penambah nafsu makan, ya. Jadi anak tidak mau makan, penyebabnya pasti ada masalahnya. Salah satunya adalah aturan makannya. Jadi kita memang harus terapkan aturan makannya. Jadi feeding rules itu dari 3. Yang pertama adalah jadwal, ya. Jadwal ini tujuannya supaya apa? Menjadwal ini supaya anak ada rasa lapar, ya. Supaya tahu kapan dia boleh nyamil, supaya tahu dia kapan boleh minum air putih. Jadi menjadwalkan makan itu penting, ya. Yang kedua, lingkungan, ya. Jadi lingkungan itu, ya, membentuk makan bersama. Itu tujuannya meningkatkan minat dia makan, ya. Jadi contoh kayak anak kalau mama makan di kursi baby chair nggak betah, Dok, ya. Jadi kalau taruh di baby chair pasti lari-lari. Iya, karena kenapa? Karena dia masih ada distraksi di sekitarnya. Papanya masih nonton TV, ya. Kemudian neneknya masih wirawiri, pasti akan dia terdistraksi. Jadi dengan lingkungan makan bersama itu
neneknya di situ, bapaknya, ya kemudian ibunya. Memang ibunya pun agak lebih repot jadinya. Kenapa? Karena ya ibunya harus makan sendiri, ibu untuk makan, ibu untuk nyuapin juga. Tapi dengan itu dia akan lebih fokus dengan makan, dan dengan makan bersama dia akan belajar caranya orang tuanya makan. Karena anak itu dia sebagai pencontoh, ya. Jadi dia akan mencontoh, oh, makan itu bukan hanya nasinya yang dia makan, ya. Kalau mama dia tidak pernah lihat orang makan, ya dia akan makan nasinya aja, ya. Oh, dia makan, oh, ibu saya makan nasi dicampur sama ikan. Jadi dengan itu dia akan belajar bagaimana cara seharusnya orang makan. Yang ketiga, ya tadi prosedur, kasih kesempatan dia untuk makan sendiri, ya. Jadi supaya meningkatkan minat dia makan. Nah, yang utama adalah jadwal. Jadwal ini penting sekali. Kenapa? Karena kalau mama kita tidak membuat jadwal, ya, membuat kapan harus boleh nyamil, kapan tidak, nanti anak akan membuat jadwalnya sendiri. Ya, maksudnya gimana? Jadi camilan, contoh camilan. Jadi camilan itu maksimal harusnya hanya 2 kali sehari. Tapi sebagian besar anak kesulitan makan, GTM itu kebanyakan karena camilannya yang tidak terkontrol dengan baik, ya. Jadi harusnya secara teori, secara penjadwalan, camilan hanya dibatasi hanya 2 kali sehari. Ada istilahnya namanya snack time, atau waktu anak boleh nyamil itu jam 10 sama di jam 4, ya. Tapi anak kadang dengan sesuka hati dia mengambil. Sebenarnya kalau kita tidak batasi camilan, sebenarnya sama kayak kita, Dok. Kalau kayak kita, saya sering mengistilahkan kalau di pasien saya gini, kalau dokter pagi nggak sarapan, ya, karena apa? Kompornya dokter rusak, jadi nggak masak. Dokter lapar toh, ya. Kalau dokter lapar pasti akan nyari sesuatu yang untuk menutupi rasa laparnya, ya. Lihat kanan, lihat kiri, oh, ada kue lebaran, dokter makan kue lebaran, ya. Udah, kalau dokter lapar pasti makan kue lebarannya nggak akan satu, pasti bisa berkali-kali, bisa setengah toples malah. Kalau sudah kenyang dengan setengah toplesnya, makan berikutnya pasti udah nggak mau makan. Kenapa? Kenyang. Itu juga yang terjadi pada anak. Kalau kita tidak jadwal camilannya, ya, anak akan mengkompensasi laparnya dia dengan nyamil. Jadi jangan heran kalau anak tidak mau makan, anak dengan GTM itu pasti camilannya kenceng. Kenapa? Karena itu sebenarnya usaha dia untuk menutupi rasa laparnya. Jadi makanya penjadwalan kapan waktu harus nyamil, ya, termasuk menjadwal 2 jam sebelum waktunya makan, adik harus puasa, itu tujuannya supaya mengosongkan lambung. Karena mungkin yang kita perlu tahu bahwa pengosongan lambung anak itu butuh waktu sekitar 2-3 jam. Jadi kalau dia belum 2 jam, otomatis lambungnya masih ada isinya. Otomatis makannya jadi nggak akan bisa banyak kapasitas lambung, ya. Jadi feeding rules 3 tadi, penjadwalan, prosedur, sama lingkungan ini penting untuk meningkatkan dia minat anak makan, gitu ya, Dok, ya. Kalau kan kadang ada yang susah makan, ya, dikasih makan nasi apa gitu nggak mau. Terus kalau dikasih makan makanan kemasan yang bubur-bubur bermerek itu gimana, Dok? Boleh nggak sih sebenarnya? Ya, jadi bubur kotak gitu, ya, Dok, ya. Merek tertentu lah. Ya. Jadi bubur kotak, atau istilahnya sekarang bubur fortifikasi, istilahnya, Dok, ya. Jadi itu bubur fortifikasi tetap diperlukan, Dok, ya. Jadi bubur fortifikasi, dia difortifikasi itu ditambahkan dengan zat besi, terutama di situ zat besi dengan mineral-mineral yang lainnya. Jadi bubur fortifikasi itu diperlukan untuk melengkapi bubur yang homemade yang tadi kita buat tadi, Dok. Yang buat yang ada komponen karbohidrat, protein, lemak, sama sedikit sayuran. Nah, kalau saya rekomendasi, bukan saya sih. Jadi rekomendasinya tetap harus ada kombinasi antara bubur yang homemade sama yang bubur yang instan. Jadi dari 3 kali makan, itu 2 kali yang homemade, 1 kali yang instan. Jadi kedua-duanya harus ada. Nggak boleh salah satu, hanya satu saja. Jadi contoh, hanya Dok, anak saya cuma suka bubur kotak aja. Nah, itu dia tidak bisa mencukupi. Karena dengan tadi bubur yang fortifikasi, dia hanya sebenarnya untuk sebagai sumber zat besi sama mineral, ya. Jadi dia tidak bisa menggantikan fungsi karbohidratnya, proteinnya, lemaknya. Jadi tetap harus dibutuhkan
yang bubur yang homemade. Begitu juga yang bubur homemade tidak bisa hanya dengan tunggal itu saja. Dia tetap butuh juga bubur fortifikasi. Karena kalau mama dikonversi ya, kalau mama untuk kebutuhan zat besinya anak itu dalam daging sapi itu kalau dikonversi antara kebutuhan dengan yang tersedia di daging sapi, itu daging sapi sehari-hari harus dikonsumsi sekitar 200 gram. Kan enggak mungkin anak untuk konsumsi daging sapi 200 gram per hari. Maka dari itu zat besinya didapat dari bubur fortifikasi. Ya, jadi kedua-duanya sama-sama penting. Balance gitu ya, Dok ya. Iya, harus ada dua-duanya supaya saling melengkapi, Dok. Ya. Oke. Terus kan anaknya juga kadang ada yang makan sambil lari-lari, sambil tidur misalnya udah malam gitu kan, kadang anak-anak dipaksa makan sambil ngantuk-ngantuk, itu gimana, Dok? Ya, jadi ini terkait dengan kalau dia sambil lari-lari, sambil itu sambil ngeliat kucing, ya. Kadang kan sore-sore sambil main tetangga gitu. Itu salah satu distraksi, ya. Jadi itu distraksi bukan hanya sekedar tontonan YouTube, ya. Jadi dengan membawa kemana, jalan-jalan, nah, itu salah satu pendistraksian juga. Kenapa distraksi tidak baik, Dok? Karena pendistraksian itu jadi membuat anak tidak sadar dia makan, ya. Mungkin jumlah yang dia konsumsi akan banyak, tapi dia tidak paham, tidak menikmati proses makannya. Sama kayak dokter lah. Kalau dokter lagi sibuk ngerjain skripsi atau tugasnya, terus kan ada orang tua atau dokter disuapin, ya. Dokter nggak ngerasa rasa makanannya itu, ya. Karena dokter nggak paham, nggak menikmati, karena dokter akan terfokus sama tugasnya dokter. Nah, itu juga yang terjadi pada anak. Masuk tapi tidak dia tidak paham dengan proses makannya, tidak menikmati. Yang kedua, biasanya kalau ada distraksi, dia akan lama makannya, Dok, ya. Karena kayak dokter juga, ya, kalau mama dokter lagi nonton bioskop, ya, filmnya lagi tegang-tegangnya itu, ya. Popcornnya sudah di depan sini. Karena film actionnya tegang, udah diem pasti, ya. Itu juga yang terjadi pada anak. Dia kayak nge-freeze, diam, fokus itu. Nah, kalau kita filmnya reda, ya, kita habis itu langsung makan lagi. Pada anak nggak ada, dia akan terus terfokus sama layar itu. Akhirnya jatuhnya jadi ngemut lama. Kalau lama makan, yakinlah habis itu makannya tidak akan bisa banyak, ya. Jadi hilangkan distraksi, makan bersama, itu bisa mempersingkat waktu makan, meningkatkan minat makan anak. Jadi seperti itu. Ayah bunda nggak usah khawatir kalau dengan tidak ada distraksi, dia nggak akan kok, maksudnya anak nggak harus ada distraksi, maksudnya, ya, nggak harus ada distraksi. Jadi justru distraksi itu membuat anak jadi tidak fokus ke makanannya. Jadi dengan makan bersama itu akan meningkatkan minat makan. Nah, contoh lagi yang sering dilihat biasanya kalau makan di warung, ya. Kadang ada beberapa orang tua kalau makan di warung makannya lahap, ya. Sebenarnya bukan hanya sekedar makanannya, tapi cara makannya. Kalau mama di rumah mungkin dia makan sendiri, tapi pada saat makan di warung, papanya ya makan di situ, mamanya makan di situ, ya, ibunya makan di situ. Dengan itu dia akan lebih betah, makanya makannya lebih lahap. Karena ngerasa semua lagi melakukan kegiatan yang sama. Jadi seperti itu. Kira-kira itu ya, Dok. Kadang ada anak-anak yang suka makan tapi dia cuma makan satu, kayaknya cuma suka kerupuk, cuma nasinya aja yang dimakan, terus lauknya, sayurnya nggak dipisahin, nggak mau dia makan, tuh gimana, Dok? Ya jadi itu. Jadi anak tahu bagaimana apa yang dia harus makan dan bagaimana dia makan dengan melihat, mencontoh dengan orang sekitarnya, ya. Jadi kalau dia tidak pernah melihat, ya dia akan tidak tahu bagaimana orang makan. Makanya bagaimana mengajari anak supaya dia mau makan ini, ya udah orang tuanya. Jadi anak itu sebenarnya sebagai pencontoh, ya, Dok, ya. Jadi kalau kita beli handphone itu kan ada manual booknya. Kita tahu, cara tombolnya gini, cara nyalainnya gini. Kita tahu. Anak tidak tahu, cara makan itu gimana. Ya manual booknya ya kita orang tua.
sebagai manual booknya, memberikan contoh ya. Jadi makan ya tetap harus ada 4 komponennya tadi, karbohidrat, protein, hewani, lemak, sama sedikit sayuran. Kenapa kok nggak boleh satu aja? Mungkin kalau dia makan hanya nasi saja, ada anak saya makan nasi sama kecap aja dok senengannya ya, nasi sama kerupuk aja, mungkin kenyang, diem habis makan, tapi apakah cukup untuk pertumbuhannya? Tentu tidak, karena dari 4 komponen ini masing-masing punya punya fungsi. Karbohidrat fungsinya sebagai penghasil energi, anaknya mau aktif, wah ya karbohidrat. Protein ya, ini fungsinya adalah untuk menjaga imunitas ya. Jadi anaknya mau kebal, kuat, ya konsumsi protein, termasuk yang akhir-akhir ini adalah stunting. Jadi untuk tinggi badan itu sangat dipengaruhi sama asupan protein hewani. Bahkan bukan hanya pada saat makan, konsumsi protein hewani pada saat ibu menyusui itu juga akan berpengaruh ke ketinggian atau panjang badan bayi itu. Jadi protein hewani itu penting untuk menunjang tinggi badan anak ya. Sama lemak tadi, lemak itu selain untuk menambah massa otot, juga untuk menambah massa dari otak ya. Jadi untuk berpengaruh ke kecerdasan. Mungkin dokter dulu pernah konsumsi minyak minyak ikan. Nah, itu kan dulu kan kayak gitu kan. Yeah. Minyak ikan biar pinter. Ya iya memang karena minyak ikan itu sebagai sumber lemak. Tapi ingat bahwa sumber lemak bukan hanya didapat dari minyak ikan saja, tapi ya masih ada minyak-minyakan yang lain. Bahkan minyak sawit itu boleh, minyak kelapa boleh, butter, mentega ya. Jadi apapun minyak-minyakan itu bisa untuk meningkatkan berat badan dan untuk perkembangan otaknya ya. Jadi anak berbeda seperti orang dewasa yang harus mengurangi lemaknya, tapi justru pada anak ditambahkan lemaknya. Itu ya dok ya. Jadi harus ada, untuk makan harus ada 4 komponennya. Nah, saya sedikit bahas tentang picky eater dengan selective eater ya. Bedanya picky eater dengan selective eater, kalau picky eater dia makannya itu aja, tapi komposisinya benar dok. Jadi ada anak saya makannya ayam dok, terus pagi siang sore malam, besok pagi siang sore malam ayam terus atau telur terus. Masih diboleh nggak? Boleh picky eater. Picky eater masih diperbolehkan karena komposisinya benar. Yang tidak diperbolehkan adalah selective eater. Selective eater itu makannya itu aja tapi tidak benar. Seperti tadi, makannya hanya nasi sama kerupuk, nasi sama kecap. Itu yang tidak benar. Jadi selama komposisinya masih benar, apapun boleh ya dok ya. Itu yang penting ada karbohidrat, protein hewani, lemak, sama sedikit sayuran gitu. Kan tadi kan teorinya udah panjang lebar ya dok, tapi kan secara prakteknya itu kan tidak semudah itu. Nah tipsnya lah dok, supaya anak itu nggak yang makannya cuma maunya nasi sama kerupuk, apa cuma nasi sama kecap gitu, gimana dok tips-tipsnya dok? Iya, jadi tetap aturannya tetap pakai aturan feeding rules tadi ya dok ya. Jadi bagaimana pengaturan makannya, bagaimana membuat anak harus dibuat lapar. Jadi memang lapar itu kita harus buat. Jadi makan seenak apapun, kalau diberikan pada saat dia kenyang tidak akan mau makan dok. Contoh lagi, mama dokter seneng nasi goreng seafood nih ya. Nasi goreng seafood dibeliin suami, udah menikah? Udah ya. Dibeliin suami ya. Beliin suami jam 7 malam, dokter dibeliin nasi goreng seafood kesenangannya dokter. 6:30 dokter habis minum susu 1 gelas besar, atau habis minum jus 1 gelas besar. Enak makanan yang dokter tapi karena lagi kenyang otomatis akan nantilah masih kenyang pak. Nah, ya. Jadi makanan seenak apapun kalau diberikan pada saat kenyang, ya dia tidak akan mau makan. Jadi yang pertama ya benar-benar penjadwalan itu utama. Jadi tujuannya supaya anak lapar. Yang kedua tadi prosedur, memberikan contoh ya. Jadi kita nggak bisa hanya nyuruh anak suruh makan sayur supaya makan daging, tapi orang tuanya tidak pernah memberikan contoh. Orang tuanya hanya makannya nasi secukupnya pakai ikan asin ya, nggak akan mau dia. Karena anak tadi manual booknya adalah orang sekitarnya. Jadi paparan berulang-ulang dari orang tuanya itu yang akan membentuk kebiasaannya dia ya. Jadi seperti itu ya. Sama yang ketiga tadi, beri kesempatan dia makan sendiri supaya dia menikmati proses makan. Itu sih gitu ya dok ya.
Sama ini tadi kan ada bahas tentang minyak-minyakan sedikit ya dok, butter Iya. sama apa minyak. Nah kan sekarang juga trennya itu apa-apa dicampur olive oil gitu loh dok. Nah itu sama minyak biasa itu ada perbedaan atau sebenarnya sama aja sih dok Sama makanannya aja itu? dong. Sama aja. Jadi tadi yang penting ada sumber lemaknya. Lemak bisa didapat dari mau kayak minyak sawit tadi, ya kayak ada minyak goreng yang di rumah ya, minyak kelapa, minyak zaitun, kemudian butter itu sama-sama sebagai sumber lemak dan tetap dibutuhkan dalam MPASI itu. Jadi nggak harus yang pakai yang kalau sekarang ada keju yang Iya, bayi ya. ngetren sekarang itu lah dok yang banyak dipakai Harus di butter yang harus pakai butter Iya. enggak ya butter merek tertentu yang katanya non fat apa-apa gitu lah. ya enggak harus. Jadi sama prinsipnya apa yang orang tuanya konsumsi, jadi anaknya juga bisa konsumsi juga. Yang dibedakan hanya tadi teksturnya saja itu ya. Gitu. Tapi kalau anak dari kecil sudah dibiasakan dengan tekstur yang tidak terlalu halus itu nggak masalah tetap ya dok ya? Jadi memang secara teori kalau tidak tepat tekstur yang dikhawatirkan anak jadi sulit makan ke depannya. Kenapa? Karena anak bisa trauma. Makanya pemberian tekstur makan memang disesuaikan dengan usianya adik. Jadi tepat waktu itu untuk mencegah supaya anak tidak trauma itu. Ya, dok, karena belum punya gigi juga ya dok ya? Sebenarnya gigi tidak jadi patokan dok. Gitu ya. Jadi untuk naik tekstur itu bukan berdasarkan ada tidaknya gigi. Jadi berdasarkan usianya, kesiapan dari otot-ototnya dia sebenarnya yang lebih siap itu. Jadi kalau memang di 9 bulan itu harusnya sudah mulai dicincang-cincang ya. Mungkin dokter lebih ahli karena dokter sebagai dokter gigi bagaimana supaya giginya bisa lebat. Tapi yang mau saya tanyakan, saya pernah dapat statement kalau dengan tekstur makan lebih padat, lebih keras memang itu akan merangsang pertumbuhan gigi. Enggak juga dok. ya. Karena emang udah ada umurnya standar, bukan standar juga sih, emang ada umurnya kan. Memang waktunya ya. Waktunya tumbuh sih dok umurnya sekian. Jadi untuk naik tekstur tidak menunggu ada atau tidak ada giginya. Jadi ya 9 bulan sudah kita naikkan teksturnya. Dengan ada keterlambatan kita menaikkan tekstur, itu justru nanti akan menghambat perkembangan dari otot-otot menggigitnya dia, mengunyahnya dia. Ada beberapa pasien saya yang akhirnya orang tuanya toleransi karena susah makan, ya, susah mengunyah, akhirnya terus dikasih bubur, ya. 1,5 tahun adiknya masih konsumsi bubur. Mungkin yang awalnya dia tidak mau, akhirnya tidak mampu. Karena apa? Terjadi pengecilan otot ya dok atau namanya atrofi itu ya dok ya. Karena apa? Ototnya tidak dilatih untuk mengunyahnya. Jadi akhirnya efeknya kemana-mana, dia terlambat bicara, nutrisinya jadi nggak bagus. Karena apa? Dia tidak mampu untuk mengunyah makanan yang seharusnya. Ya jadi sesuaikan usianya dia untuk naik teksturnya. Masih keselak dok, masih susah. Ya iyalah, namanya belajar kan ya dok ya. Sama kita belajar sepeda kan nggak mungkin belajar sepeda langsung ngebut gitu ya kan, mesti pelan-pelan dulu, pakai jatuh-jatuh dulu. Sama dia awalnya yang diet cair, terus beradaptasi ke diet yang agak padat ya, halus tapi padat ya, butuh nanti di 9 bulan beradaptasi lagi dia harus mengunyah ya. Jadi memang butuh waktu untuk adaptasi itu dok ya. Jadi intinya ke adaptasi sama kebiasaan lingkungan sekitar itu ya dok ya, masalah MPASI ini ya dok. Iya, dan sabar dok. Kan banyak yang nggak bisa sabar. Enak memang ngomong sabar ya dok ya. Ya soalnya saya kebetulan belum punya anak, cuma ponakan, anak-anak temen tuh sering bareng gitu. Jadi banyak yang pada susah makan, kayak ponakan saya tuh juga kebiasaan makannya tuh paling nasi sama lauk, sayur tuh pada nggak mau. Sampai gede tuh semua kebiasaan, mungkin karena dibiasain orang tuanya jadi sampai besar. Makanya pada disuapin tuh udah ada SMP juga masih. Iya, ya itu. Karena memang gitu, pola asuh kita ya itu ya dok ya. Jadi memang pola asuh kita yang tadi menganggap kalau mama anak jadi disuapin, dia akan beranggapan bahwa yang butuh makan adalah orang tuanya. Karena dia tidak merasa dia tidak ngerasa dia yang butuh makan ya. Jadi itu karena selalu disuapin. Makanya perlu pengaturan waktu lapar itu, berikan makan pada saat dia lapar. Jadi nggak ada makan kalau dia nggak minta makan ya sudah, nggak apa-apa, biarkan dia lapar. Tapi yang jangan sampai pada saat dia lapar dia ngemil. Gitu. Jadi yang kita harus atur camilannya lagi dok ya. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih dokter. Lanjut.
kita mau jawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang kemarin Masih udah banyak ya dok ya. lumayan dong. Udah tanya di Instagram Hermina sama Instagram dokter ya dok ya. Dari Gladys Christina. Nah, dok, kalau pup bayi 2 bulan berwarna hijau, apa itu tanda diare? Boleh dijawab dok. Oh, ini agak keluar sedikit dari keluar sedikit dari tema kita, dok. tema kita ini ya. Jadi kalau mama warna saja itu sebenarnya tidak menunjukkan dia diare. Jadi kita balik ke definisi diare. Kalau definisi diare ada dua, ada peningkatan frekuensi dan ada perubahan konsistensi ya. Jadi diare anak, terutama anak 2 bulan, bervariasi. Ada yang BAB-nya ada yang sehari 3 kali, sehari 4 kali, ada yang BAB-nya 2 hari sekali, 3 hari sekali. Jadi untuk frekuensi tidak bisa dijadikan patokan, tapi kalau dia ada meningkat frekuensinya dibanding biasanya dan ada perubahan konsistensi yang mungkin yang awalnya agak ada ampasnya kayak biji-biji lombok nih di usia 2 bulan dan dia jadi lebih encer, itu kita sebut sebagai diare. Jadi prinsipnya ada peningkatan frekuensi dan perubahan konsistensi. Untuk warna itu sangat dipengaruhi sama asupan makanan dari ibunya. Jadi tidak belum tentu hanya perubahan warna menyebabkan diare. Ya. Oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya dari Alia Sarah dok. Dok, katanya saat awal memulai pasi anak seringkali mengalami sembelit. Bagaimana cara meminimalisir terjadinya sembelit? Iya. Jadi memang itu pada saat perubahan tekstur itu memang bisa sering terjadi sembelit atau konstipasi, dok. Jadi memang konstipasi itu karena usus masih beradaptasi tadi, dok. Ya, jadi bukan hanya otot-ototnya, kemampuan mengunyahnya dia yang beradaptasi, usus pun beradaptasi ya. Jadi memang bisa terjadi konstipasi dan itu wajar sampai di usia 7 bulan biasanya. Jadi di usia 7 bulan, nanti di atas 7 bulan, nanti setelah ususnya beradaptasi di atas 7 bulan akan kembali normal. Untuk pengobatannya tidak ada pengobatan khusus sebenarnya. Termasuk tidak boleh mengencerkan bubur kembali ya. Jadi walaupun dia susah buang air besar, tekstur makanan tetap harus padat ya. Nah, kapan harus yang kondisi seperti apa yang harus dibawa ke dokter ya. Jadi ada 2 kondisi yang harus dibawa ke dokter. Yang pertama, kalau dia setiap mau BAB dia menangis. Kalau dia hanya mengejan saja, mukanya merah dok, ngotot kalau mama mau BAB, itu masih wajar, itu refleks tubuh. Tapi kalau dia sudah sampai menangis, setiap mau BAB menangis, teriak-teriak, jerit-jerit, itu berarti ada sesuatu yang membuat dia tidak nyaman, ya, sakit, itu bawa kontrol. Atau yang kedua, dengan BAB ada darahnya, ya. Jadi kalau ada 2 itu, ya, bawa ke dokter, ya. Jadi mungkin perlu obat untuk melunakkan BAB-nya, ya. Tapi selama dia hanya mengejan saja, mungkin mengejannya lebih ekstra, itu wajar. Nanti kita tunggu di atas 7 bulan dia akan membaik dengan sendirinya. Berarti itu karena masih adaptasi ya dok? Adaptasi ususnya. Pertanyaan selanjutnya. Nah ini dari Ibu Nandi nih. Dokter, semenjak MPASI anak saya selalu sembelit dan untuk pup jadi berubah lebih padat dokter. Dan BAB anak saya jadi 3 hari sekali dan setiap pup selalu menangis. Ya, jadi prinsipnya hampir sama tadi nih ya. Jadi terjadi konstipasi dan disebut konstipasi kalau dia tidak BAB lebih dari 3 hari atau kurang dari 2 kali dalam 1 minggu. Jadi kalau adik BAB-nya sudah 4 hari sekali, saran saya, apalagi ini sudah disertai dengan menangis ini ya. Kalau menangis sudah sebaiknya konsultasikan ke dokternya gitu. Jadi bukan sesuatu yang normal. Oke. Ada terakhir. Oke, pertanyaan yang terakhir ya dok nih. Apakah dari awal MPASI anak sudah boleh diberikan buah sebagai cemilan? Ya. Jadi pada saat MPASI 6-9 bulan tadi makannya 3 kali makan ya. 2 kali yang homemade, 1 kali instan. Plus ada 1-2 selingan camilan. Camilan ini bisa berupa buah, bisa berupa biskuit ya. Tapi ingat, buah di sini hanya sebagai camilan, bukan sebagai makan. Jadi nggak kayak dulu lagi ya dok yang menu tunggal yang
awalnya dikasih alpukat dulu, iya, awalnya iya, iya. dikasih apa mangga dulu, enggak ya. Jadi Pisang juga pisang ya. dulu, enggak ya. Jadi pure. Jadi buah di sini sebagai camilan. Jadi tetap boleh diberikan ya. Jadi sebagai camilan dan itu diberikan secukupnya. Jadi bukan yang sak maunya adik. Karena kalau mama dia terlalu banyak camilannya, terlalu banyak buahnya, otomatis nanti akan mengganggu makannya. Porsi makannya nggak akan bisa banyak. Contoh kayak pisang. Kalau mama pisang moli, oke, boleh satu ya. Tapi kalau pisangnya pisang raja, ya jangan satu, ya mungkin hanya sepertiga, ya jadi seperti itu ya. Jadi boleh ya Bu ya. Jadi Bu, buah itu sebagai camilan ya, Dok? buah sebagai camilan atau snack, selingan. Tapi kalau misalnya buat sarapan gitu, Wah, oh jangan. boleh. Karena buah tidak menggantikan makannya. Nutrisi yang tersedia di buah nggak mencukupi untuk pertumbuhannya adik. Ya, jadi seperti itu. Soalnya kan banyak juga tips-tips yang berarti sekarang Ya. informasi kan banyak, Dok, dari mana-mana Betul. gitu. Memilahnya kadang bingung. Tapi ya itu, memang dulu memang seperti itu informasinya. Kan menu tunggal itu yang awalnya dikasih pure buah dulu. Tapi itu udah berubah sekarang dan udah ditinggalkan dengan itu pure buah itu. Ada satu lagi, Dok, pertanyaan titipan ya, Dok. Iya. Ini anak di usia di atas 1 tahun kan masih ASI. Mereka juga udah makan kan, tapi dikasih tambahan susu formula lagi boleh nggak sih, Dok? Dan batasnya seperti apa? Ya, jadi susu formula ya itu tentunya diberikan berdasarkan indikasi, Dok ya. Ada alasannya. Iya. Ya, jadi karena tadi ASI tetap bisa diberikan sampai usia 2 tahun. Selama makannya, nutrisi dari makannya baik. Jadi kapan boleh nambahkan susu formula? Kalau kita dapatkan pertumbuhannya tidak sesuai dengan usianya atau kita sebut sebagai gangguan pertumbuhan atau istilahnya sekarang growth faltering ya. Jadi kalau mama kita temukan anak yang tumbuh tidak sesuai usianya, kita harus cari tahu penyebabnya ini apa ya. Penyebabnya apakah diet padatnya yang kurang atau diet cairnya yang kualitasnya tidak bagus, adalah ASI-nya. Nah, biasanya kalau saya melalui tahapan dulu, Dok. Jadi yang pertama kita intervensi diet padatnya dulu. Kita perbaiki makannya dulu. Kalau dengan kita perbaiki makannya, artinya porsi makannya bisa lebih banyak ya. Kemudian kualitasnya komposisi makannya juga bisa bagus. Kok berat badannya nggak naik juga? Nah, ini kita baru tanda tanya dari diet cairnya. Ya, baru kalau mama seperti itu, ya baru kita tambahkan susu formula ya. Jadi ya indikasi untuk pemberian susu formula kalau kita dapatkan kenaikan berat badannya tidak sesuai usia setelah diet padatnya kita intervensi, kita perbaiki, Dok. Oke, berarti kita lihat dari pola makan anaknya dulu ya. Nggak bisa asal kasih susu aja. Iya, Dok, ya. atau memang dokter rasa, mama ada yang rasa kok ASI saya sudah nggak banyak. Nah, itu kan bisa kita lihat juga ya, Dok ya. Jadi daripada menambahkan air putih, saya lebih menyarankan anak konsumsi susu. Jadi untuk di bawah 2 tahun sebaiknya kebutuhan cairan tidak dipenuhi sama air putih. Ya. Jadi untuk anak di bawah 2 tahun kebutuhan cairan tetap dipenuhi sama ASI atau susu formula. Kalau ASI-nya dirasa masih banyak, masih cukup, oke, ASI kita lanjutkan. Tapi kalau mama ASI-nya sudah tidak terlalu banyak, udah sedikit sekali, ya udah terpaksa kita tambahkan susu formula ya. Jadi dengan tidak menambahkan air putih. Jadi untuk anak di bawah 2 tahun air putih dibatasi. Ya, hanya diberikan setelah selesai makan saja. Hanya untuk membilas makanan saja. Kenapa? Beberapa kasus pasien justru anaknya tidak mau makan, berat badannya nggak naik karena terlalu banyak konsumsi air putih. Ya, karena kenapa? Air putih itu cuma menuhin lambung. Ya, dia menyebabkan kenyang, tapi nggak ada nilai gizinya, 0 kalori. Ya, dan padahal anak lebih suka air putih dibanding makan, dibanding susu. Karena Air putih lebih menyegarkan. Gitu. Ya, gitu ya, Dok ya. Oke, makasih dokter ya Siap. atas obrolan kita pada hari ini. Siap. Boleh, Dok, kalau ada mau pesan-pesan buat ibu-ibu yang ada di rumah, Dok. Ya, jadi gini, ada beberapa pertanyaan, kenapa kok anak saya susah makan ya, Dok? Prinsipnya anak mau makan itu anak harus lapar, intinya itu ya. Jadi lapar itu harus kita buat. Jadi 3 cara untuk membuat anak mau makan. Ini simpelnya. Yang pertama, batasi camilannya ya. Jadi camilan batasi hanya 2 kali sehari dan itu secukupnya. Yang kedua,
puasakan 2 jam sebelum waktunya makan. Jadi puasakan 2 jam sebelum waktunya makan itu memberi kesempatan lambung kosong, memberikan ruang lebih untuk makanannya. Jadi puasakan 2 jam sebelum waktunya. Yang ketiga adalah cari alternatif karbohidrat yang adiknya sukai, yang anak kita sukai. Apa itu ya? Terserah, mau pakai kentang goreng, mau pakai roti, ya, mau pakai mie, jadi boleh ya. Yang penting pada saat menyediakan makan harus ada 4 komponen yang tadi: karbohidrat, protein hewani, lemak, sama sedikit sayuran. Gitu ya dok ya. Oke. Ya, terima kasih kepada Dokter Hito. Siap dok. Kita akhiri podcast pada siang hari ini. Saya Dr. Gigi Rizka, mohon maaf kalau ada kesalahan. Boleh dok, pamit dulu. Siap, terima kasih buat sahabat-sahabat Hermina. Semoga podcast sore ini bisa bermanfaat buat kita semua, buat anak-anak yang kita rawat ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada penyampaian, ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.